Oke guys, kali ini saya mau cerita. Kemarin saya baru meeting dengan salah satu investor yang banyak invest di beberapa properti yang saya dan perusahaan saya kelola. Karena kita mau ambil satu project lagi dan tentu saja ya perlu support dari si investor ini. Jadi kemarin saya makan sama investor saya dan dia juga bawa timnya. Dan di sana kita sambil makan, sambil ngobrol, sambil presentasi tentang financial projection dari satu project yang mau kita ambil. Nah, kemudian apa yang terjadi? Si investor ini ya tentu saja, yang nama investor dia akan keluar duit, dia pasti ada resiko gitu kan. Jadi nge-challenge ide saya. Jadi beberapa aspek finansial di sana, beberapa proyeksi keuangan yang saya dan tim saya udah bikin, itu di challenge habis-habisan. Dan itu bukan one on one ya, bukan 1 lawan 1, 1 lawan 3. Jadi investor saya bawa 2 orang rekannya dan mereka bertiga nge-challenge saya, benar-benar nge-challenge habis-habisan. Dan ya ada beberapa pertanyaan yang jujurnya ya saya bilang apa adanya. Saya juga belum tahu jawabannya, saya harus cari lagi, saya harus pelajari lagi. Tapi banyak dari pertanyaan yang datang dari si investor itu yang saya bisa jawab, dan saya bisa jawab dengan sangat baik lah. Sehingga pada akhirnya kita shake hand, kita deal di sana, dan tinggal due diligence, tinggal ya beberapa proses administratif lah. Jadi intinya it's a close deal gitu ya. Dan yang menarik tuh gini, saya tiba-tiba ingat bahwa kita semasa sekolah itu dididik untuk mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Kalau kita mencoba men-challenge guru kita akan dibilang apa? Wah, ini murid nggak tahu diri, murid nggak sopan. Apalagi sama orang tua. Dikasih tahu kalau kita challenge, kita akan dibilang anak durhaka lah, nanti jadi batu lah dan segala macamnya gitu ya. Cerita malin kundang. Nah, padahal di dunia nyata itu adalah tempat kita saling beradu argumen. Ini beradu argumen, bukan debat kusir ya. Adu argumen, adu data, adu analisa. Sebuah bisnis yang bagus, karena saya juga ratusan kali itu ada di posisi sebagai seorang investor, yang mana ada banyak sekali startup, pengusaha-pengusaha yang bawa bisnisnya ke saya, bawa proposal, dan mereka presentasi, kemudian saya challenge, mereka nggak bisa jawab, mereka iya aja, manut aja, nurut aja gitu loh. Ketika saya bilang kenapa nggak gini, oh iya bisa sih pak kayak gitu, kenapa nggak gitu, oh iya bisa juga sih pak kayak gitu loh. Kalau semuanya dibilang bisa, sebenarnya yang mau kamu lakukan apa gitu kan. Tapi kalau saya ke investor saya nggak gitu. Kita punya konsep, kita punya ide, kita firm itu artinya ya udah kita maunya begini ya begini gitu loh. Tapi kalau kemudian si investor saya mengatakan kenapa tidak begitu, dan dia tunjukkan data-datanya, ya udah kita juga open, kita terima masukannya, kemudian ya kita tampung, kita pelajari lagi. Dan kita menerima masukan tapi nggak serta-merta kita iyain, kita tampung, kita pelajari lagi. Nah, sedangkan kalau kita selama ini dididik oleh orang tua, mungkin ini adat ketimuran atau apa, saya juga nggak ngerti, tapi menurut saya nggak banyak budaya-budaya seperti ini yang kalau di dunia nyata itu tidak akan membawa kita kemana-mana. Itu akan membawa kita menjadi seorang karyawan yang manut-manut aja, tidak akan membuat kita menjadi seorang pemimpin, tidak akan membuat kita bisa berargumentasi yang baik, dan akhirnya kita jadi bangsa pengikut. Nah ini kan sayang banget. Padahal kita ingin jadi bangsa yang maju, ingin jadi bangsa yang besar, tapi mentalnya itu adalah mental follower yang gak akan bisa besar. Yang bisa besar ya leader gitu loh, pemimpin. Nah, karena gini juga, banyak teman saya ketika mereka mengutarakan pendapat, lalu kemudian di-challenge pendapatnya, apa yang terjadi? Baper. Baper satu, kedua langsung jadi musuhan, langsung gak terima, langsung ngomong sana sini, oh ini orangnya gak asik nih segala macam. Dan ya menurut saya itu hasil pendidikan dari kecil, yang mana kita dididik kalau sama orang yang lebih tua harus nurut, dikasih tahu harus nurut, harus ikut, tidak boleh ada yang namanya kita punya pendapat berbeda. Menurut saya itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Dan kalau saya punya mentalitas seperti itu sebagai seorang pengusaha, ya nggak akan jadi apa-apa juga.
Karena gini loh, di dunia nyata ya, di dalam dunia nyata tidak ada yang namanya kita bawa model bisnis ke investor, kita bawa ide bisnis, lalu kemudian si investor akan dengan senang hati, dengan tersenyum riang akan setuju dan ngasih uang ke kita, apalagi sampai miliaran. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Mereka pasti challenge habis-habisan, mereka pasti kayak bantah, mereka pasti nggak mungkin, nggak bisa kayak gitu, mereka pasti akan ngomong kayak gitu. Dan itulah investor yang baik. Kenapa? Mereka yang spend duit, resiko di mereka. Kita kan kalau misalnya bisnisnya nggak jalan, tinggal datang, tinggal minta maaf, Pak, sorry ya, Bu, sorry ya, bisnisnya nggak jalan, kita udah berusaha kok. Investor yang baik akan men-challenge kita habis-habisan, akan bener-bener menguji kita seberapa tahu kita tentang bisnis kita, seberapa firm kita tentang ide kita. Di saat yang sama, seberapa terbuka kita dengan masukan-masukan yang baru, dan apa yang akan kita lakukan dengan masukan-masukan yang baru yang memang benar-benar memiliki argumentasi yang baik didukung dengan data-data yang valid, kan gitu aja. Kalau misalnya semua aspek itu terpenuhi, maka kita sebagai seorang pengusaha itu memiliki karakter. Dan seorang pengusaha yang baik itu dinilai bukan dari ide bisnisnya, tapi dinilai dari bagaimana karakternya. Ini mentalitasnya pengusaha bukan. Ini orang baperan nggak? Ini orang kalau misalnya di challenge nangis nggak? Ngambek nggak? Ngambul nggak? Atau jangan-jangan orang ini kalau misal dikasih masukan malah iya aja, gampang disetir kanan kiri, ya investor juga takut. Nanti uangnya dia udah turun, terus si entrepreneurnya disetir gitu kan, sama timnya, sama anak buahnya, sama kompetitornya disetir. Waduh, ya takut juga nih si investor. Ya, jadi gini, pesan saya buat kamu yang lagi nonton video ini ya, kalau misalnya memang ingin menjadi seorang pengusaha, harus paham bahwa di balik dunia flexingnya para pengusaha yang ya menurut saya itu pengusaha baru kaya lah, orang kaya baru lah ya, yang flexing lah, yang nunjukin jam, nunjukin mobil segala macem ya. Ibaratnya itu kan orang-orang yang apa ya kalau dia nggak flexing nggak ada yang dengerin kan gitu kan. Nah di balik itu ada satu perjuangan di mana mentalitas kita, karakter kita sebagai seorang pengusaha itu akan diuji habis-habisan. Nggak mesti oleh investor, nggak mesti oleh kompetitor atau partner kita, tapi ya oleh dunia ini, oleh hidup ini. Banyak sekali ujiannya. Dan hal tersulit sebagai seorang pengusaha itu gini, kalau saya ketemu dengan teman saya dan dia bilang, dia karyawan ya, teman saya karyawan, dia cerita, curhat, gila bos, gue marah-marah nih, gue disuruh ini, gue disuruh itu. Percaya deh, ketika kamu jadi seorang pengusaha, hal tersulit yang akan kamu temui adalah ketika tidak ada yang nyuruh kamu melakukan apapun. Tapi kamu harus cari sendiri kamu harus ngapain. Itu yang paling susah. Yang paling susah adalah ketika kamu diombang-ambingkan kesana kesini, tapi kamu harus tahu goalmu apa, tujuanmu kemana, dan kamu harus firm dengan tujuanmu, dengan goalmu, dengan visi misi bisnismu, dengan value bisnismu. Itu yang paling susah. Makanya jadi pengusaha itu sulit, tough, tapi rewardnya kalau kamu berhasil melalui semua itu, ya kamu akan memiliki resource atau sumber daya atau kekayaan yang cukup untuk kamu flexing. Tapi ya saran saya, kalaupun kamu flexing ya siap mental juga, karena banyak orang yang kemudian akan iri dengan flexinganmu dan mereka bisa melakukan apapun terhadap dirimu. Ingat loh, ini zaman informasi, ini zaman sosmed. Orang bisa ngapain aja kalau udah nggak suka. Tapi mudah-mudahan ya kamu udah siap dengan semua itu, karena itulah mentalitas sebagai seorang entrepreneur itu sangat diuji sekali setiap hari dalam kehidupan. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.